Kita ikuti berita lintas nasional. Sudah banyak berbagai media telah mengangkat terkait dengan menyatakan bahwa Direktur Bank Kalbar telah mengundurkan diri, dan hal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat. Saya sebagai warga Kalimantan Barat merasa berkewajiban untuk bisa menjelaskan persoalan ini semua. Jadi artinya bahwa ketika ini gonjang-ganjing sedemikian rupa, ini akan membawa tingkat kepercayaan, trust masyarakat terhadap Bank Kalbar ini akan menurun. Nah, tentu saja yang dirugikan itu bukan adalah manajemen Bank Kalbar itu sendiri, tapi kita masyarakat Kalimantan Barat secara keseluruhan akan sangat rugi sekali. Mengapa demikian? Karena 51% saham Bank Kalbar itu adalah dimiliki oleh pemerintah provinsi, yang artinya bahwa itu adalah milik kita semua masyarakat Kalimantan Barat, dan selebihnya 49% itu adalah milik kabupaten kota seluruh Kalimantan Barat. Nah, dengan demikian berarti maju mundurnya Bank Kalbar ini adalah merupakan maju mundurnya perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Oleh sebab itu perlu saya menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pengunduran diri orang pertama di Bank Kalbar itu sendiri. Jadi pengunduran diri seorang direktur bank itu harus mengikuti sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023. Nah, dalam Peraturan OJK tahun 2023 itu bahwa seorang direktur boleh mengundurkan diri setelah ROPS. ROPS menentukan dan telah menunjuk direktur bank yang baru boleh mengundurkan diri. Itu pertama. Yang kedua adalah apabila kondisi tertentu maka harus seizin dengan OJK itu sendiri. Dan selama OJK itu belum mengizinkan, maka direktur bank itu tidak boleh mengundurkan diri, termasuk Bank Kalbar itu sendiri. Jadi artinya bahwa yang dinamika informasi yang simpang siur di masyarakat terkait dengan pengunduran diri Direktur Bank Kalbar ini sebenarnya tidak benar kalau kita berpegang kepada ketentuan yang ada di dalam Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 itu sendiri. Nah, ini mengapa perlu saya jelaskan? Karena ini akan sangat berkaitan dengan kemajuan Bank Kalbar itu sendiri, yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, trust. Sebab persoalan yang paling utama di bank itu adalah tingkat kepercayaan. Ketika masyarakat sudah kepercayaannya luntur, maka ini tentu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kemajuan dari Bank Kalbar itu sendiri. Lagi-lagi saya katakan, ini adalah aset yang terbesar bagi masyarakat Kalimantan Barat dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar sekali secara langsung kepada pemerintah melalui APBD, dan juga secara langsung bisa membantu UMKM ya kan dalam pengembangan usahanya. Nah, kemudian juga kita sangat sependapat dengan sampaikan oleh Wakil Gubernur terkait dengan semua perusahaan di Kalimantan Barat ini harus membuka rekening Bank Kalbar. Satu hal yang sangat positif sekali. Saya pikir ini satu langkah yang cukup baik ya kan, dan kita berharap bahwa semua badan usaha yang ada di Kalimantan Barat ini apapun bentuknya, dia tetap berkaitan berhubungan dengan Bank Kalbar. Nah, dengan demikian maka Bank Kalbar akan memperoleh kapital permodalan yang cukup besar sekali, sehingga gerak dan bisnis perbankan ini akan semakin maju. Jadi sekali lagi bahwa yang diusulkan oleh Wakil Gubernur terkait dengan semua perusahaan itu diharapkan bisa membuka rekening Bank Kalbar ini, kalau bisa ini mesti diikuti dengan regulasi tersendiri. Jadi barangkali perlu dibuat pergubnya, peraturan gubernurnya, perlu dibuat peraturan daerah terkait dengan semua badan usaha di Kalimantan Barat ini harus membuka rekening di Bank Kalbar. Nah, tentu saja tidak bermaksud bahwa ini adalah monopoli dalam konteks perbankan di Kalimantan Barat, tidak demikian. Tetapi yang pasti bahwa masyarakat Kalimantan Barat, dunia usaha yang ada di Kalimantan Barat ini mesti harus juga care dengan berkaitan dengan kemajuan Kalimantan Barat, terutama berkaitan dengan perekonomian itu sendiri. Dan perekonomian ini tentu tidak terlepas dari bagaimana dinamika yang ada di Bank Kalbar itu sendiri. Bank Kalbar yang telah berusia 61 tahun ini satu usia yang sudah sangat matang sekali dalam dunia perbankan ya. Tentunya perbankan ini tidak akan bisa maju, tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah kalau tidak ada semua komponen yang ada di Kalimantan Barat ini turut serta ya kan, untuk mendorong supaya kemajuan Bank Kalbar ini bisa menopang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat itu sendiri. Nah, sekali lagi kita berharap ini mesti harus betul-betul mendapatkan perhatian yang sangat serius, baik itu dari pemerintah daerah itu sendiri sebagai pemegang saham, ya kan, kemudian juga tentu dari masyarakat itu juga, dan tidak kalah penting kita berharap Bank Kalbar terus harus berprinsip unending improvement.
Jadi ada perbaikan-perbaikan tanpa akhir gitu ya. Setiap saat terus melakukan evaluasi, melakukan improvement dalam berbagai komponen yang ada di dunia perbankan itu sendiri. Nah, dengan demikian maka kemajuan itu dan berbagai aspek-aspek yang bisa berdampak terhadap keamanan dari dana-dana yang disimpan oleh masyarakat di Bank Kalbar itu akan bisa terjamin. Artinya masyarakat, ya kan, masyarakat ini akan merasa yakin bahwa ketika dana mereka disimpan di Bank Kalbar itu akan aman. Dan tentu ini membutuhkan suatu instrumen yang kuat dari perbankan itu sendiri, maka dibutuhkan teknologi yang canggih. Di samping itu juga integritas dan loyalitas dari personil yang ada di Bank Kalbar itu, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana evaluasi dan monitoring dari manajemen Bank Kalbar, dalam hal ini adalah Direktur Utama Bank Kalbar itu sendiri tentunya, terus untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai macam perkembangan yang ada di perbankan itu sendiri, sehingga betul-betul bisa diyakini bahwa perbankan ini akan running well semua, berjalan dengan baik semua, yang tentu saja ini akan terus-menerus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, kalau kita lihat profit yang dimiliki oleh Bank Kalbar ini sudah luar biasa sebetulnya dari tahun ke tahun. Dari kita lihat saja bahwa dari tahun 60-an itu berdirinya Bank Kalbar ini dan seterusnya sampai tahun 2025 ini profitnya terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dan ini tentu ini sangat besar sekali kontribusinya terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan Barat ini. Sekali lagi saya katakan bahwa Bank Kalbar adalah milik kita, Bank Kalbar adalah milik masyarakat Kalimantan Barat, dan ini mesti harus kita dorong, kita dukung ini semua, dan kita berharap Bank Kalbar terus untuk berbenah diri di dalam manajemen Bank Kalbar itu sendiri, sehingga betul-betul keuangan yang dimiliki oleh Bank Kalbar ini yang merupakan dana dari masyarakat ini bisa punya kepastian hukum. Artinya mereka akan merasa aman, ya kan, terjamin keamanannya, tidak akan mungkin terjadi lagi kebocoran-kebocoran yang ada di Bank Kalbar, dan ini perlu terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen di perbankan. Itu berita lintas nasional.